Reporter tersebut membunuh anggota Rubah Hitam. Dan ternyata hal tersebut adalah tes James Sullivan untuk mengetahui sifat asli dari reporter tersebut. Setelah itu, James Sullivan mengambil pisau dan akhirnya cerot. Kembali lagi di satelit pengelola limbah luar angkasa. Di sini, Kapten Jang dan kru pesawat bertemu dengan pekerja satelit limbah yang ternyata adalah anggota dari Rubah Hitam. Lalu Rubah Hitam sebenarnya bukanlah teroris, melainkan organisasi lingkungan yang sudah mengikuti program Mars dari awal dan menemukan kejanggalan. Jika UTS bisa menghijaukan Mars yang tandus, kenapa bumi kagak bisa gitu? Dan Kapten Jang yang sudah mengumpulkan informasi yang ternyata Dorothy ini adalah manusia. Dan nama asli dari Dorothy yang mana adalah Kang Codename, anak dari Kang Hyonu yang sudah kita lihat sebagai perwakilan Rubah Hitam waktu di distrik bisnis. Kemudian Rubah Hitam juga bercerita jika Kang Hyonu adalah pengembang robot nano dan pada saat itu Dorothy lahir dengan penyakit bawaan langka. Karena belum ada obatnya, ayahnya ini Kang Hyonu menyuntikkan robot nano super canggih kepada Dorothy. Hasilnya, selain Dorothy yang dapat sembuh, dia juga mampu berkomunikasi dan mengendalikan robot nano lainnya. Sehingga dirinya memiliki kemampuan menghidupkan tumbuhan menjadi segar dengan bantuan robot nano. Hal ini yang membuat James Sullivan membawa Dorothy ke Mars untuk mempercepat penghijauan, dan setelah semuanya sudah selesai, Dorothy akan dilenyapkan dari dunia dengan menggunakan bom hidrogen. Karena kan Dorothy ini dilindungi oleh robot nano. Nah, robot nano ini nggak bisa mati dengan mudah. Nah, namun nih beruntungnya Dorothy berhasil dibawa kabur oleh ayahnya dan organisasi Rubah Hitam. Sedangkan bom hidrogen ini berada di satelit mesin antigravitasi yang ada di dalam pabrik. Lalu bom akan meledak dan pabrik ini akan jatuh ke bumi. Dengan begitu bumi akan hancur seketika. Setelah itu, pasukan tentara UTS menyerang satelit pengelola sampah luar angkasa. Di sini, mereka akan membunuh siapapun yang melawan. Kemudian, Taiho yang panik meminta Rubah Hitam untuk menemui ayahnya si Dorothy. Lalu, Kapten Jang, Babs, dan juga Park menyiapkan pesawat untuk kabur. Sedangkan Taiho bertugas membawa Dorothy keluar. Mereka pun berhasil kabur lewat saluran ventilasi udara. Namun karena Dorothy bersin ya, keberadaan mereka akhirnya diketahui oleh tentara UTS. Kejar-kejaran pun dimulai. Tak lama dari itu, Taiho berhasil melompat ke pesawat. Tetapi terdapat salah satu tentara UTS yang mengejarnya dan membuat Dorothy terjatuh. Untung saja terdapat Park yang berhasil menyelamatkan Dorothy. Namun tak sampai di sana, pesawat mereka masih dikejar oleh pasukan UTS dan berhasil membuat pesawat Victory tidak dapat dikendalikan. Karena itu, mereka masuk ke dalam Lakrangian. Lakrangian sendiri adalah tempat kumpulan robot nano yang sudah tidak terpakai. Di saat kru Victory berusaha memperbaiki pesawat, di luar, robot nano sedang memakan badan pesawat. Di saat semua kru pesawat sudah pasrah, Dorothy mengendalikan semua robot nano tersebut untuk berhenti merusak pesawat. Tidak hanya itu, robot nano juga ikut memperbaiki kerusakan pada pesawat. Singkat cerita, mereka berhasil selamat dan keluar dari Lakrangian. Lalu mereka mendapatkan berita bahwa mereka menjadi buronan, di mana dianggap menjadi anggota Rubah Hitam. Enggak di tahun 2021, enggak di tahun 2092, sama aja gitu ya, kekuasaan bisa memutarbalikkan fakta. Kemudian diperlihatkan James Sullivan yang masih diapain ini ya, anggap aja lagi di servis ya kan. Di sini diperlihatkan di mana jantung dan lambungnya telah diubah menjadi bionik. For your info aja nih ya, umur dari James Sullivan ini sudah mencapai 154 tahun. Di sini juga diceritakan masa lalu Kapten Jang yang adalah murid UTS yang sudah keluar dan pernah berusaha untuk membunuh James Sullivan. Singkat cerita, mereka pun berhasil mempertemukan Dorothy dengan ayahnya. Dorothy sangat senang bertemu dengan ayahnya, namun tanpa sadar mereka terkena ranjau EMP yang membuat seluruh sistem menjadi padam. Di saat itu juga, tentara UTS berhasil masuk dan menembak mereka semua. Tidak terkecuali ayah dari Dorothy, Kang Hyonu.
Padahal dia kan ya kunci dari masalah ini ya. Setelah tentara UTS berhasil mengambil Dorothy, Park yang berusaha mengejar dengan mudah dikalahkan oleh tentara UTS. Kemudian James Sullivan muncul dan menggagalkan niat bunuh diri Kapten Zhang. Namun, anggota dari Victory tetap dibiarkan hidup karena yang diketahui oleh James Sullivan di sini kan mereka hanya menginginkan uang tebusan, bukannya menyelamatkan Dorothy. Tapi ya sama aja sih, ujung-ujungnya juga dikejar sama tentara UTS lagi gitu kan ya. James juga masih ingat tentang anak Taiho, Sunny, yang menghilang 3 tahun yang lalu. Dan dia memberikan uang sebagai imbalan karena sudah memberikan Dorothy. James Sullivan menyuruh Taiho mengambil uang tersebut untuk mencari Sunny. Dan dia berbicara bahwa Taiho ini bukanlah orang yang baik. Ya lu juga bukan orang yang baik, cok. Kesel anjir sama nih orang. Setelah itu James pergi meninggalkan mereka semua menuju pemukiman UTS. Di sana dia memberitahu kepada masyarakat UTS bahwa Mars saat ini sudah dapat dihuni. Lanjut lagi kepada Taiho yang mengumpulkan jatah uangnya. Namun di sini Park dan Kapten Zhang masih memikirkan Dorothy dan memilih untuk tidak mengambil uang tersebut. Kapten Zhang menyuruh Taiho untuk mengambil uang itu dan mencari Sunny. Tanpa pikir panjang, setelah berada di tempat pencarian orang, Taiho memberikan uangnya dan saat sedang menunggu Sunny untuk ditemukan, dia membuka barang peninggalan milik Sunny. Di bukunya, tertulis bahwa Sunny ingin menjadi baik seperti ayahnya. Dan hal ini membuat Taiho menangis, mengingat bahwa James Sullivan mengatakan dia adalah orang yang tidak baik. Seketika dia membatalkan pencarian Sunny dengan membuang semua uangnya dan mulai mengambil alih kemudi pesawat, begitu pula dengan seluruh kru yang sudah bersiap untuk kabur dari sergapan tentara UTS. Setiap pesawat tentara UTS juga mulai menembakkan misil, sedangkan pesawat Victory yang hanya bersenjatakan Kapten Zhang berhasil meledakkan semua misil yang mengejar pesawat. Namun dengan cepat, senjata Kapten Zhang kehabisan daya dan meminta bantuan dari Babs. Di sini, Babs langsung berganti ke mode perang. Dia menghancurkan pesawat musuh dengan sangat cepat. Namun karena harpun miliknya patah, terpaksa dia harus kembali ke Victory. Dengan pesawat musuh yang masih banyak, serta senjata Kapten Zhang yang masih belum terisi, belum lagi secara bersamaan semua pesawat musuh menembakkan misil. Membuat Taiho harus mengaktifkan skill GG Gaming dengan turun ke bumi dan seketika berbalik arah yang akhirnya berhasil meledakkan semua misil yang ada. Rencananya pun berhasil. Tak lama setelah itu, senjata Kapten Zhang yang sudah terisi dan mulai menembaki pesawat UTS. Mereka pun berhasil lolos. Kemudian, Taiho memacu Victory menuju lokasi bom yang ada di mesin antigravitasi. Victory yang berhasil masuk menemukan Dorothy dalam keadaan terikat. Dengan cepat, Kapten Zhang berusaha menonaktifkan bom hidrogen tersebut. Namun, sayangnya jika bom tersebut diretas, maka akan langsung meledak. Dan jika meledak, gelombang Krypton sejauh 5.000 km akan membunuh semua robot nano, tidak terkecuali robot nano yang ada pada Dorothy. Jikapun Dorothy selamat, maka dia akan kembali sakit seperti dulu, dan bumi tidak akan dapat diselamatkan tanpa adanya Dorothy dan robot nano. Tidak ingin hal itu terjadi, Taiho memiliki ide membawa Dorothy pergi sejauh 5.000 km menjauhi ledakan bom untuk melindungi Dorothy. Dengan sisa waktu 20 menit, jika kecepatan adalah jarak dibagi waktu, maka 5132 dibagi 20 per 60 sama dengan 15.396 km per jam. Ya, segitu. Dengan sisa waktu yang tersisa, pesawat tentara UTS membobol satelit dan moro-moro seorang tentara tipe petarung yang menarik Dorothy jatuh tadi menerobos masuk dan dengan mudah menghabisi Taiho, Babs, dan Kapten Zhang. Selain itu, di saat tentara tersebut ingin mendekati Dorothy yang sudah menuju pesawat Victory, Park mendorongnya dan terkunci bersama. Di sana, mereka bertarung dan Park dengan mudah dikalahkan. Namun, seketika dia terbangun dan membuka pintu palka yang sudah terikat dengan Park, yang membuat mereka terhempas keluar. Namun, tentara itu berhasil berpegangan. Dengan sekali tebas, Park memotong tangan tentara itu.
Setelah kembali dari pertarungan, kembali lagi ke Taiho di ruang kemudi. Di sini, dia melihat terdapat 98 drone musuh yang sedang mendekat. Dorothy memiliki ide untuk meminta bantuan kepada buruh lainnya. Dan saat ingin menyalakan saluran radio darurat, ternyata saluran tersebut sudah aktif yang membuat seluruh orang di pabrik mendengar semua percakapan Sullivan saat memberikan uang ke Taiho. Kapten Jang di sini bercerita jika satelit pabrik akan jatuh ke bumi dan hal itu bukanlah kecelakaan ataupun ulah dari teroris, namun karena James Sullivan. Dan Kapten Jang meminta kepada seluruh pembersih luar angkasa untuk membantu mereka. Nah, di sini saya mulai mikir nih kalau Kapten Jang lagi bohongin mereka. Kan yang lagi mereka selamatin di sini itu Dorothy bukannya bumi ya kan? Lalu seketika Pierre, teman dari Taiho datang dan Kapten Jang yang sudah siap dengan senjatanya menembak jatuh drone yang mendekat. Setelah keluar dari satelit, Victory bertemu dengan semua pembersih luar angkasa. Mereka ikut bertarung melawan semua drone yang ada. Lalu isi percakapan James Sullivan pada saluran radio darurat tadi sudah tersebar dan terdengar hingga ke warga UTS. Di mana isinya adalah James tidak peduli dengan bumi yang tertabak satelit dan membunuh semua manusia. Kembali lagi ke pesawat Victory saat Babs yang memberi informasi jika Dorothy aman berada di dalam kontainer. Seketika James Sullivan datang, jir horror banget dan nyurang. Tidak cukup menembak, James juga mengkerauk pesawat Victory hingga Kapten Jang terlempar. Untungnya Kapten Jang berhasil selamat. Babs yang berusaha mengadang berakhir dengan tubuhnya terbelah dua. Di saat bersamaan, pendorong pesawat rusak dan mengharuskan Kapten Jang yang patah tangan harus memperbaikinya. Saat James Sullivan akan menembak Taiho, pendorong pesawat sudah dapat digunakan dan James Sullivan terhempas ke belakang. Di saat akan menyentuh 5.000 km, Kapten Jang membuka pintu palka dan memperlihatkan apa yang dicari James Sullivan. Ternyata yang ada di dalam kontainer adalah bom hidrogen, sedangkan Dorothy berada di pesawat milik Pierre. Jadi ceritanya, Victory mengambil bom itu dan ngasih Dorothy ke Pierre. Sumpah sih, pas lihat bagian ini rasanya nyesek gitu. Yang awalnya dikira nyelamatin Dorothy aja, ternyata malah jadi misi bunuh diri yang nyelamatin bumi. Akhirnya pesawat Victory dan James Sullivan harus meledak dan gelombang ledakannya nyaris mengenai pesawat pembersih luar angkasa lain. Kemudian di pesawat Pierre diperlihatkan mata Dorothy yang berubah warna alias lagi ngaktifin skill. Dan dari kejauhan datang sebuah benda merah yang mendekat. Ternyata itu adalah pesawat Victory yang diselamatkan oleh robot nano Lagrangian. Bentar. Katanya robot nano bakal mati kalau kena ledakan bom hidrogen. Terus ini kok masih hidup? Mau tahu alasannya? Cek aja di akhir video. Setelah pertarungan panjang, kru Victory masih dapat selamat. Kemudian keinginan dari Babs juga tercapai, yaitu memiliki tubuh seperti manusia. Dan Taiho akhirnya dapat bertemu dengan Sunny setelah pencarian selama 3 tahun lamanya. Jadi di sini Dorothy menghubungkan Taiho dan Sunny menggunakan robot nano yang ada di sekitar tubuh Sunny untuk melakukan hubungan telepati. Taiho memang gagal menyelamatkan tubuh Sunny yang sudah keluar dari orbit tata surya. Namun Taiho dapat mengucapkan salam perpisahan terakhir berkat Dorothy. Setelah menyelamatkan bumi, seluruh catatan kejahatan Victory dihapus dan Dorothy diadopsi oleh mereka. Babs sudah menjadi Robocop, Taiho sudah bertemu Sunny, Park menghapus tato, dan Kapten Jang masih menjadi Kapten Victory. Tamat. Nah, jadi untuk robot nano yang berwarna merah adalah robot nano yang berasal dari Lagrangian. Sedangkan robot nano yang berwarna emas adalah yang masih digunakan oleh manusia. Robot nano yang berwarna merah dibuang karena mereka tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dihancurkan, bahkan oleh bom hidrogen itu sendiri. Tamat versi 2. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke, mantap!